kasus 3 ini, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Tujuan dari pembelajaran ini adalah guru tetap dapat mengajar dari sumber belajar dari alam sekitar dan menghargai pengawas untuk mengacu dengan kurikulum. Oke. Ilustrasinya suasana sekolah siang, guru-guru sibuk dengan pekerjaan mereka. Di sudut ruangan terjadilah perbincangan antara saya, Pak Rahmat, dan Bu In. Halo, gimana kabarnya Bu In? Kayaknya kok tegang amat hari ini, nggak seperti biasanya. Enggak sih. Biasanya ceria, semangat dong. Sebenarnya, masalah apa sih Bu? Saya lagi ada problem nih Pak, mengenai kebiasaan saya mengajar. Oh begitu ya Bu In. Apa tidak apa-apa kalau kita ngobrol di sudut ruangan ini berdua? Ya nggak apa-apa sih, saya malah senang diajak ngobrol, siapa tahu nanti permasalahan saya bisa terselesaikan. Atau dulu sebelumnya Pak. Oke, Bu In. Apa masalahnya? Begini Pak, saya kepikiran terus mengenai pembelajaran yang biasa saya lakukan. Apalagi kemarin sedang mengajar di lapangan basket mengenai teknik-teknik permainan bola besar itu Pak. Seperti yang sudah kita ketahui kan, kalau mengajar itu sudah menjadi keahlian saya. Saya mengajar teknik dribbling dan passing sambil langsung berinteraksi dengan siswa Pak. Terus masalahnya apa Bu? Masalahnya itu pada saat saya mengajar ternyata jadwal supervisi. Supervisor saya, Pak pribadi itu ikut bersama saya ke lapangan. Setelah selesai pembelajaran, supervisor saya itu mendekati saya dan mengatakan kalau hasil supervisinya akan langsung diberikan kepada Pak Kepala Sekolah. Jadi saya tidak tahu apa hasil supervisi itu, Pak. Wah, memang kalau pelajaran olahraga di lapangan itu antara teori dan praktek dapat dilaksanakan secara maksimal ya. Apa Bu Iin itu sangat kontekstual sekali, sudah dapat menerapkan pembelajaran praktek sesuai dengan pembelajaran yang ada. Kemudian apa sih masalahnya? Masalahnya setelah selesai itu supervisor pergi, kemudian saya itu dipanggil sama Pak Kepala Sekolah. Beliau menegur saya Pak setelah membaca hasil supervisi. Kenapa saat saya mengajar tidak menggunakan buku teks gitu loh Pak? Kan di lapangan Pak, nggak apa-apa kan seharusnya? Ya, memang sih Bu In sebenarnya kalau di lapangan itu sudah banyak prakteknya. Terus apakah pendapat Bu In itu sudah disampaikan pada supervisornya? Sudah Pak Rahmat, pembelajaran yang urgensi itu kan yang sesuai dengan keadaan yang nyata di sekitar kita Pak. Karena sudah hafal teori-teori dalam permainan bola basket itu, saya kan sudah lama jadi guru olahraga Pak, jadi tidak membutuhkan buku teks lagi. Jadi saya ngajar ya dengan menggunakan sumber-sumber yang lain. Jadi di lapangan ada bola basket, ada ring gitu, kan udah familiar banget sama saya Pak.
Oh gitu. Jadi menurut Bu Iin itu sumber belajar yang sudah Ibu terapkan itu sudah bagus daripada buku teks. Iya Pak Rahmat, karena jika sebentar-sebentar harus bawa buku teks, pelajarannya kan malah nggak berkesan dan merepotkan toh Pak di lapangan. Namun ternyata supervisor itu melaporkan hasil supervisinya itu ke kepala sekolah Pak, dan tidak berkenan dengan hal itu. Aku kan jadi males Pak. Begini ya Bu, kalau saya bisa simpulkan dari pembicaraan Bu In tadi, bahwa pembelajaran Bu In itu dengan menggunakan sumber belajar yang sebenarnya sudah sesuai, hanya tidak membawa buku teks di lapangan dan sudah disampaikan kepada kepala sekolah dan bahkan ditegur. Apakah seperti itu masalahnya? Jika demikian, kira-kira apa usaha dari Bu In untuk menghindari hal-hal yang seperti itu biar tidak terulang kembali? Sepertinya saya kalau ngajar akan mengawali dengan teori terlebih dahulu di kelas dengan membawa buku teks gitu ya Pak. Kemudian baru mempraktekkan di lapangan dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kita gitu. Ya, begitulah. Bu In sekarang sudah menemukan kan jawabannya. Sekarang, jika kita menganalisis menurut Bu In, pembelajaran bermain basket itu jika dilaksanakan teori saja dengan dipraktekkan di lapangan lebih menarik mana? Menurut saya sih lebih menarik dipadukan gitu Pak, antara menggunakan buku teorinya yang ada di dalam buku itu dan dengan praktek langsung Pak. Mungkin anak-anak bisa lebih mengeksplor dari buku tersebut untuk langsung dipraktekkan gitu ya. Nah, itu jawabannya. Sekarang apa langkah yang menurut Bu Iin menjadi skala prioritas ke depannya? Mungkin saya akan menghadap kepala sekolah dulu ya Pak ya. Kemudian minta maaf atas kejadian kemarin. Terus saya juga ingin menghadap supervisor Pak untuk minta maaf seandainya ada yang menyinggung beliau. Mungkin beliau dulu waktu KKG gitu pernah menyampaikan teori-teori yang kita harus membawa buku teks dan lain-lain, dan pada saat itu saya kurang memperhatikan atau bagaimana. Mungkin itu kesalahan saya ya Pak. Jadi yang pertama saya harus minta maaf dulu pada beliau. Ya saya pikir itu baik, tapi sepertinya kalau hanya permohonan maaf itu tidak cukup Bu. Mungkin adakah hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu In? Iya sih Pak, sekarang kan zaman era digital seperti ini ya Pak. Mungkin saya bisa membuat media pembelajaran dari video gitu, kemudian merekam. Jadi video permainan itu akan lebih bermanfaat untuk murid-murid saya. Jadi ketika saya tidak berada di samping anak-anak itu, mereka tetap bisa berlatih melihat video itu Pak. Wow, it sounds great. Kayaknya menarik banget itu. Juga Bu ini sebenarnya suka inovasi pembelajaran ya. Lalu komitmen apa sih yang mungkin Ibu bisa lakukan untuk dapat dijalankan? Ya untuk hari ini sih saya cukup minta maaf dulu Pak ke kepala sekolah dan juga supervisor. Untuk yang lain-lain mungkin bisa dilakukan setelah hari ini. Ya benar juga Bu. Itu langkah bagus. Tapi kira-kira Ibu itu harus mencari kira-kira siapa yang nanti bisa menjaga atau membantu dalam menjaga komitmen Ibu itu. Mungkin Bu Septi ya, yang Bu Guru olahraga yang kelas rendah itu mungkin bisa saya ajak untuk membantu saya ya Pak. Karena saya lihat beliau kalau ngajar tuh selalu kesana sini bawa buku teks Pak. Ya, that's a good idea. Bagus sekali tuh. Bu Iin tuh punya solusi yang luar biasa. Ya, tapi pastikan dulu Bu Iin dapat melaksanakan, apakah Bu Iin bisa melaksanakan dengan baik itu? Ya kalau nggak dicoba mana tahu saya bisa apa enggak Pak, kan semua harus dicoba dan nggak ada salahnya semua saya coba Pak. Ya, begitulah Bu In sudah bisa mengeksplorasi apa yang menjadi pengetahuan Bu In bahwa
apa yang sudah terjadi kemarin itu bukan merupakan kesalahan mata, kan, tapi itu hanya masalah teknis. Mungkin ke depan lebih bisa diperbaiki. Gimana kabarnya Bu Iin? Kayaknya kok tegang amat hari ini, nggak seperti biasanya. Iya sih. Biasanya ceria, semangat dong. Sebenarnya masalah apa sih Bu? Saya lagi ada problem nih Pak, mengenai kebiasaan saya mengajar. Oh begitu ya Bu Iin. Apa tidak apa-apa kalau kita ngobrol di sudut ruangan ini berdua? Ya nggak apa-apa sih, saya malah senang diajak ngobrol, siapa tahu nanti permasalahan saya bisa terselesaikan. Atau dulu sebelumnya Pak. Oke, Bu Iin. Apa masalahnya? Begini Pak, saya kepikiran terus mengenai pembelajaran yang biasa saya lakukan. Apalagi kemarin sedang mengajar di lapangan basket mengenai teknik-teknik permainan bola besar itu Pak. Seperti yang sudah kita ketahui kan, kalau mengajar itu sudah menjadi keahlian saya. Saya mengajar teknik dribbling dan passing sambil langsung berinteraksi dengan siswa Pak. Terus masalahnya apa Bu? Masalahnya itu pada saat saya mengajar ternyata jadwal supervisi supervisor saya Pak pribadi itu ikut bersama saya ke lapangan. Setelah selesai pembelajaran, supervisor saya itu mendekati saya dan mengatakan kalau hasil supervisinya akan langsung diberikan kepada Pak Kepala Sekolah. Jadi saya tidak tahu apa hasil supervisi itu, Pak. Wah, memang kalau pelajaran olahraga di lapangan itu antara teori dan praktek dapat dilaksanakan secara maksimal ya. Apa Bu Iin itu sangat kontekstual sekali, sudah dapat menerapkan pembelajaran praktek sesuai dengan pembelajaran yang ada. Kemudian apa sih masalahnya? Masalahnya setelah selesai itu supervisor pergi, kemudian saya itu dipanggil sama Pak Kepala Sekolah. Beliau menegur saya Pak setelah membaca hasil supervisi. Kenapa saat saya mengajar tidak menggunakan buku teks gitu loh Pak? Kan di lapangan Pak, nggak apa-apa kan seharusnya? Ya, memang sih Bu Iin sebenarnya kalau di lapangan itu sudah banyak prakteknya. Terus apakah pendapat Bu Iin itu sudah disampaikan pada supervisornya? Sudah Pak Rahmat, pembelajaran yang urgensi itu kan yang sesuai dengan keadaan yang nyata di sekitar kita Pak. Karena sudah hafal teori-teori dalam permainan bola basket itu, saya kan sudah lama jadi guru olahraga Pak, jadi tidak membutuhkan buku teks lagi. Jadi saya ngajar ya dengan menggunakan sumber-sumber yang lain. Jadi di lapangan ada bola basket, ada ring gitu, kan udah familiar banget sama saya Pak. Oh begitu, jadi menurut Bu Iin itu sumber belajar yang sudah Ibu terapkan itu sudah bagus daripada buku teks. Iya Pak Rahmat, karena jika sebentar-sebentar harus bawa buku teks, pelajarannya kan malah nggak berkesan dan merepotkan toh Pak di lapangan. Namun ternyata supervisor itu melaporkan hasil supervisinya itu ke kepala sekolah Pak, dan tidak berkenan dengan hal itu. Aku kan jadi males Pak. Begini ya Bu, kalau saya bisa simpulkan dari pembicaraan Bu Iin tadi, bahwa Bu Iin, pembelajaran Bu Iin itu dengan menggunakan sumber belajar yang sebenarnya sudah sesuai, hanya tidak membawa buku teks di lapangan dan sudah disampaikan kepada kepala sekolah dan bahkan ditegur. Apakah seperti itu masalahnya? Jika demikian, kira-kira apa usaha dari Bu Iin untuk menghindari hal-hal yang seperti itu biar tidak terulang kembali?
Sepertinya saya kalau ngajar akan mengawali dengan teori terlebih dahulu di kelas dengan membawa buku teks gitu ya Pak. Kemudian baru mempraktekkan di lapangan dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kita gitu. Ya, begitulah. Bu In sekarang sudah menemukan kan jawabannya. Sekarang, jika kita menganalisis menurut Bu In, pembelajaran bermain basket itu jika dilaksanakan teori saja dengan dipraktekkan di lapangan lebih menarik mana? Menurut saya sih lebih menarik dipadukan gitu Pak, antara menggunakan buku teorinya yang ada di dalam buku itu dan dengan praktek langsung Pak. Mungkin anak-anak bisa lebih mengeksplor dari buku tersebut untuk langsung dipraktekkan gitu ya. Nah, itu jawabannya. Sekarang apa langkah yang menurut Bu In menjadi skala prioritas ke depannya? Mungkin saya akan menghadap kepala sekolah dulu ya Pak ya. Kemudian minta maaf atas kejadian kemarin. Terus saya juga ingin menghadap supervisor Pak untuk minta maaf seandainya ada yang menyinggung beliau. Mungkin beliau dulu waktu KKG gitu pernah menyampaikan teori-teori yang kita harus membawa buku teks dan lain-lain, dan pada saat itu saya kurang memperhatikan atau bagaimana. Mungkin itu kesalahan saya ya Pak. Jadi yang pertama saya harus minta maaf dulu pada beliau. Ya saya pikir itu baik, tapi sepertinya kalau hanya permohonan maaf itu tidak cukup Bu. Mungkin adakah hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu In? Iya sih Pak, sekarang kan zaman era digital seperti ini ya Pak. Mungkin saya bisa membuat media pembelajaran dari video gitu, kemudian merekam. Jadi video permainan itu akan lebih bermanfaat untuk murid-murid saya. Jadi ketika saya tidak berada di samping anak-anak itu, mereka tetap bisa berlatih melihat video itu Pak. Wow, it sounds great. Kayaknya menarik banget itu. Juga Bu ini sebenarnya suka inovasi pembelajaran ya. Lalu komitmen apa sih yang mungkin Ibu bisa lakukan untuk dapat dijalankan? Ya untuk hari ini sih saya cukup minta maaf dulu Pak ke kepala sekolah dan juga supervisor. Untuk yang lain-lain mungkin bisa dilakukan setelah hari ini. Ya benar juga Bu. Itu langkah bagus. Tapi kira-kira Ibu itu harus mencari kira-kira siapa yang nanti bisa menjaga atau membantu dalam menjaga komitmen Ibu itu. Mungkin Bu Septi ya, yang Bu Guru olahraga yang kelas rendah itu mungkin bisa saya ajak untuk membantu saya ya Pak. Karena saya lihat beliau kalau ngajar tuh selalu kesana sini bawa buku teks Pak. Ya, that's a good idea. Bagus sekali tuh. Bu In itu punya solusi yang luar biasa. Ya, tapi pastikan dulu Bu In dapat melaksanakan, apakah Bu In bisa melaksanakan dengan baik itu? Ya kalau nggak dicoba mana tahu saya bisa apa enggak Pak, kan semua harus dicoba dan nggak ada salahnya semua saya coba Pak. Ya, begitulah Bu In sudah bisa mengeksplorasi apa yang menjadi pengetahuan Bu In bahwa apa yang sudah terjadi kemarin itu bukan merupakan kesalahan mata kan, tapi itu hanya masalah teknis. Mungkin ke depan lebih bisa diperbaiki. Pak, BTW makasih banget ya udah bantu saya memecahkan masalah ini. Kalau nggak ada Pak Rahmat mungkin saya masih manyun terus Pak. Makasih ya Pak. Oke, nanti tak jajain Miss. Baiklah, makasih loh Pak. Makasih.